Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa najibih, safihi wa habibih, hafidhi sirrihi wa muballighi risalatih, sayyidina wa habibina wa syafi'i dhunubina bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wal a'immatil huda al-hadin al-mahdiyyin la siyama baqiyatillahi fil ardin ruhi wa ruhul alamin lahul fida. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Di awal khutbah ini saya berpesan pada diri saya dan kepada hadirin hadirat sekalian dengan pesan takwa. Karena takwa adalah kunci bagi keberhasilan seseorang untuk bisa memasuki surga yang telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki suatu sifat, yang mana sifat itulah yang menjadi cikal bakal terciptanya alam semesta. Sifat cinta yang Allah miliki minimalnya terjadi pada diri Allah sendiri. Karena pada dasarnya kecintaan itu biasanya diwujudkan kepada suatu objek yang sempurna, dan tidak ada sesuatu yang lebih sempurna daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita melihat riwayat yang menyebutkan bahwa Allah menyebut dirinya sebagai kanzan makhfiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah suatu kanz, suatu yang tidak dikenal, lalu kemudian dia menampakkan dirinya untuk bisa dikenal dengan menciptakan makhluk-makhluknya. Penciptaan makhluk didasarkan karena kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan untuk bisa dikenal. Karena itulah Allah menciptakan makhluk. Dari segala macam penciptaan yang Allah berikan itu, Allah ingin memilih dari sekian banyak makhluk yang diciptakannya, ada satu makhluk yang bisa mencapai kedudukan yang tinggi dan kesempurnaan yang paling tinggi dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai cinta, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan mahabbah, sesuai dengan apa yang ada di dalam aturan dan ajaran Islam al-Hanif. Ketika kita melihat bahwa cinta sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan adalah cikal bakal kehidupan alam semesta, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam dengan cintanya, dan dengan cinta ini pula lah Allah memberikan segala yang terbaik untuk makhluknya. Ketahuilah bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, maka kecintaan Allah kepada ciptaannya ini meniscayakan dia menciptakan langit dengan yang sangat sempurna. Ketika Allah menciptakan makhluknya, tumbuh-tumbuhan, misalnya satu buah pohon seperti pohon kurma misalnya, maka untuk pohon kurma itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan penciptaan yang terbaik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang makhluk yang bernama manusia, maka manusia itulah diciptakan dengan yang terbaik untuk manusianya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pencipta, khairul khaliqin. Allah Subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Allah ketika melakukan suatu perbuatan atau menciptakan suatu ciptaan, maka ciptaan adalah ciptaan yang terbaik. Ketika seseorang yang memiliki keahlian yang kurang dalam suatu bidang, maka karya-karyanya bukan karya-karya yang paling baik. Tapi kita lihat coba dengan seorang insinyur yang dia adalah insinyur terbaik, maka hasil atau karya yang akan diciptakan dan yang dihasilkan oleh dia adalah hasil karya yang terbaik. Seorang yang biasa menulis, tapi biasa menulis di sosial media atau media-media yang ada di tangannya dan tidak memiliki keahlian, maka tulisannya kita bisa katakan hasil tulisannya bukan hasil yang terbaik. Beda halnya dengan seorang penulis handal, maka karya tulisannya pasti akan dinantikan oleh jutaan orang. Ketika ada seorang reporter televisi misalnya, reporter televisi yang tidak terkenal dan tidak begitu handal dalam pekerjaannya, ketika dia melakukan reportase atas suatu berita,
maka reportasenya hanya akan dinikmati oleh orang yang kebetulan melihat channel televisi itu. Beda halnya dengan seorang reporter yang namanya sudah tersohor, keahliannya sudah tidak diragukan. Ketika diumumkan bahwa pada tanggal sekian channel televisi fulan akan menayangkan reportase dari seorang reporter terkemuka, semua orang akan menantikan reportase tersebut. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kenal sebagai Tuhan yang maha sempurna, maha alim, maha berilmu, maha kuasa, dan tidak ada celah dalam setiap langkahnya, maka sudah pasti ciptaannya adalah ciptaan yang terbaik. Dan semua ciptaan Allah adalah ciptaan yang terbaik. Ciptaan ini Allah buat dengan cinta yang telah Allah tunjukkan dalam karya-karyanya. Salah satu di antara makhluk yang Allah ciptakan adalah manusia. Ketika Allah akan menciptakan manusia, Allah mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mengatakan kepada para malaikat, hai malaikat, jika kalian adalah makhluk-makhluk yang suci, makhluk-makhluk yang tidak pernah mendurhakai Tuhannya, maka aku akan menciptakan makhluk yang bisa melampaui kalian dalam kesucian, makhluk yang bisa melampaui kalian dalam kedudukan spiritual, makhluk yang layak untuk menyandang predikat khalifatullah. Ketika malaikat tahu apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dalam tanda kutip seakan-akan memprotes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah Kau akan menciptakan, ya Allah, makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah di antara mereka sendiri? Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian. Sehingga Allah kemudian menciptakan Adam yang menjadi cikal bakal bangsa manusia. Ketika Allah menginginkan manusia untuk menjadi khalifahnya, maka harus dibuka jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya manusia bisa sampai kepada tujuan penciptaannya. Karena itulah menurut riwayat dari Imam Shadiq alaihissalam, sebagaimana dinukil oleh almarhum Syekh Muhammad bin Yaqub Al-Quraini dalam Al-Kafi, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua nabi. Satu nabi yang ada pada diri manusia berupa akal, dan satu nabi adalah jiwa yang Allah utus dalam bentuk manusia yang menyampaikan syariat dan ajaran Allah. Jalan menuju kesempurnaan dibuka oleh Allah. Semua itu dilakukan oleh Allah supaya manusia sampai kepada tujuannya, dan tidak lain karena kecintaan Allah kepada makhluk ini. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu bagi makhluk ini untuk merambah kesempurnaan yang tertinggi. Sekarang ketika kita telah melewati mukadimah yang barusan saya bicarakan, kita melihat dalam kehidupan keseharian manusia di muka bumi ini, kita lihat bahwa faktor cinta adalah faktor yang sangat dominan dan bahkan bisa dikatakan sebagai faktor kunci kelanggengan kehidupan manusia di muka bumi. Kita melihat dari kehidupan manusia ada bermacam-macam cinta. Yang salah satunya adalah cinta antar sesama. Jika tidak ada kecintaan antar sesama, maka orang tidak akan berkorban untuk orang lain. Orang tidak akan mau berbuat untuk orang lain. Orang tidak akan menghormati orang lain. Orang tidak akan menempatkan dirinya untuk andil dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan sosial demi orang lain. Semua yang ada dalam kehidupan sosial ini bisa kita saksikan karena adanya unsur dan faktor cinta yang Allah tebarkan di tengah umat manusia. Cinta yang kedua yang mungkin bisa kita lihat dan kita saksikan dalam kehidupan umat manusia adalah cinta antara pasangan, antara laki-laki dan perempuan, antara suami dengan istri. Jika tidak ada cinta ini, maka tidak akan ada kelanggengan dalam kehidupan generasi umat manusia. Cinta inilah yang menjadikan kunci rahasia kelanggengan manusia. Cinta ketiga yang bisa kita saksikan di tengah kehidupan manusia adalah cinta orang tua kepada anaknya. Jika tidak ada cinta itu, maka tidak mungkin seorang wanita akan rela menanggung sedemikian rasa sakit dan tidak nyaman selama 9 bulan mengandung anaknya. Jika tidak ada cinta, seorang wanita tidak mungkin akan rela untuk tidak tidur malam saat anaknya menangis. Jika tidak ada cinta ini, maka tidak mungkin seorang wanita akan berhari-hari menunggui anaknya yang sakit.
Semua itu terjadi karena cinta. Kelanggengan kehidupan dalam sebuah keluarga dijamin oleh adanya cinta orang tua kepada anaknya. Jika tidak ada cinta, tidak mungkin akan ada seorang ayah berkeringat membanting tulang demi untuk mendapatkan sedikit rezeki yang akan disampaikan kepada anaknya. Ini semua terjadi karena cinta. Jika kita tahu bahwasanya dalam kehidupan manusia cinta memainkan peran yang sedemikian besar, kita saksikan fenomena berikutnya. Ada dua fenomena menarik dalam masalah cinta dalam kehidupan manusia. Fenomena pertama adalah manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan apa yang dicintai. Fenomena kedua adalah manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta pihak lain. Dua hal inilah yang mewarnai kehidupan manusia. Yang menjadi permasalahan adalah sering terjadi kesalahan di dalam masalah cinta. Orang kadang salah di dalam mencintai. Objek cinta dia salah. Akibatnya dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Saya beri contoh misalnya untuk seorang pelajar, seorang siswa yang sedang belajar di bangku sekolah. Cinta yang harus ada pada diri anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah adalah cinta kepada pelajaran. Jika cinta itu diarahkan kepada game dan permainan, jika cinta itu diarahkan kepada kesukaan duduk bersama teman-temannya, jika cinta itu diarahkan kepada kemalasan, maka yang didapat adalah di akhir tahun dia tidak mendapatkan nilai yang memuaskan dan bisa jadi dia tertinggal kelas. Cinta yang salah akan menghasilkan hasil yang salah. Ketika seorang yang dituntut untuk mencintai pekerjaannya, tapi dia tidak mencintai pekerjaan, tapi justru dia mencintai hal-hal yang lain, maka dia akan melalaikan pekerjaannya. Ujung-ujungnya adalah dia mendapatkan surat teguran dari kantor dan kemudian dia akan dipecat dari tempat dia bekerja. Cinta yang dia cari adalah cinta yang salah. Yang kedua, yang seringkali terjadi kesalahan adalah salah dalam upaya memperoleh cinta. Tadi kita katakan bahwa manusia berlomba-lomba pada dua hal. Satu, untuk mendapatkan apa yang dia cintai, dan yang kedua adalah untuk memperoleh cinta dari pihak lain. Jika yang kesalahan yang pertama dalam memberikan cinta itu kita sudah bahas, sekarang kesalahan yang kedua, salah dalam upaya mencari cinta. Kita misalkan jika ada seorang pemuda yang sudah bertunangan dengan seorang wanita, yang tak lama lagi mereka akan melakukan sebuah pernikahan suci. Pada saat itu mungkin si pemuda akan berusaha untuk menarik hati tunangannya supaya bisa mencintainya. Coba lihat, jika wanita tunangannya itu tidak menyukai warna merah dan cenderung membenci warna merah, lalu sang pemuda memberikan hadiah baju berwarna merah kepada wanita tersebut, apa yang terjadi? Apakah hadiah itu akan menumbuhkan cinta atau justru akan menjauhkan dia dari cintanya? Artinya ketika orang ingin mendapatkan suatu cinta, yang dilakukan harus suatu yang benar. Jika tidak, maka dia tidak akan mendapatkan cinta itu. Jika seseorang yang mencintai pelajaran, dia ingin dalam pelajarannya dia berhasil, dia menyukai pelajaran, tapi yang dilakukan bukan belajar, melainkan hanya menimbun buku di perpustakaan, apakah dia akan mendapatkan nilai yang baik ketika ujian nanti? Jawabannya tentu tidak. Karena itu kesalahan ini harus kita jadikan bahan perhatian supaya jangan sampai terjadi pada kita, sehingga dalam mendapatkan cinta tidak keliru. Pertanyaan berikutnya yang muncul, sebenarnya dalam masalah cinta, apa dan siapakah yang layak untuk kita cintai? Di tribun sholat Jumat tentunya yang dibahas adalah mengenai ketakwaan, kesalehan, dan kecintaan kepada Allah. Di luar masalah itu, pertanyaan adalah apa yang harus kita cintai? Manusia harus kembali kepada dirinya. Untuk apa sebenarnya dia diciptakan? Cinta yang harus didapat, yang harus dikejar adalah cinta yang sesuai dengan tujuan. Seseorang yang ingin menggapai cita-citanya untuk menjadi seorang ilmuwan,
Maka segala hal yang berhubungan dengan tujuan itulah yang harus dicintainya, bukan sesuatu yang menjauhkan dia dari tujuan. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengingatkan kepada kita, wahai sekalian manusia, jangan kalian tutup mata kalian dari tujuan penciptaan kalian, karena sungguhnya kalian diciptakan untuk suatu hal yang agung. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah aku. Riwayat dari Imam Ridha alaihissalam mengatakan bahwa yang dimaksud dengan liya'budun ay liya'rifun, untuk mengenalku, untuk mencapai derajat ma'rifat. Ketika orang mencapai derajat ma'rifat, maka spiritualitasnya tinggi, kesalehannya tinggi, dan dia akan mampu mencapai pada kedudukan yang tertinggi sebagai khalifatullah di muka bumi. Jika tujuan penciptaan manusia adalah untuk mendapatkan ridha Allah, jika tujuan penciptaan manusia adalah supaya dekat kepada Allah dan sempurna di sisinya, maka yang mesti dicintai adalah segala hal yang bisa mendekatkan manusia kepada tujuannya. Yang layak untuk dicintai adalah Allah itu sendiri, yang merupakan tujuan, yang merupakan maksud yang dikejar-kejar oleh para urafa. Cinta berikut yang harus dikejar adalah cinta Rasulullah, cinta Ahlul Bait, cinta orang-orang saleh, kecintaan kepada kaum mukminin, kecintaan kepada keluarga, kecintaan kepada anak, dan kecintaan kepada segala hal yang bisa menjadikan manusia sampai kepada tujuan penciptaannya. Cinta kedua yang layak untuk didapat, karena manusia adalah makhluk yang kadang tidak bisa lepas dari kodratnya dia untuk mencintai. Ada satu hal yang mungkin tidak terlalu ada sangkut pautnya dengan kedekatan kepada Allah. Ada mungkin banyak hal yang tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan derajat spiritualitas dia di sisi Allah, tapi terkadang manusia mencintainya. Misalnya seperti orang mencintai anak, mencintai saudara, mencintai teman, mencintai sebuah pekerjaan yang tidak secara langsung punya hubungan dengan kedekatan dia kepada Allah. Bolehkah manusia mencintai hal-hal seperti itu? Jawabannya adalah boleh, silahkan, tidak masalah. Ini adalah cinta-cinta yang mubah. Tetapi permasalahannya, jangan sampai cinta yang mubah itu diarahkan kepada hal-hal yang bisa menjauhkan manusia kepada tujuan penciptaan. Kesimpulan, siapa dan apa yang mesti dicintai ada dua. Yang pertama adalah segala hal yang bisa mendekatkan manusia kepada tujuan penciptaan. Dan yang kedua adalah segala hal yang tidak menghalangi dia untuk bisa sampai kepada tujuan. Dua hal ini berbeda. Yang pertama adalah yang mengantarkan, yang kedua yang tidak menghalangi. Jika ini sudah kita pahami, kita akan melihat bahwa terkadang kita mencintai hal-hal yang justru menjauhkan kita dari penciptaan. Misalnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam mengatakan begini, asra'ul mawaddati inqita'an mawaddatul asyrar. Kadang manusia mencintai manusia-manusia yang lain. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, cinta yang paling cepat pupus, cinta yang tidak punya akar yang kokoh adalah cinta kepada orang-orang yang buruk. Orang yang buruk di sini bukan mesti orang kafir. Orang yang buruk ini bukan mesti orang yang punya akhlak dan perangai yang buruk. Orang yang buruk di sini bukan pasti orang yang mengganggu kita. Orang yang buruk di sini adalah orang-orang yang menjauhkan kita dari tujuan penciptaan. Mungkin secara lahiriah dia baik, mungkin dia tidak pernah mengajak kita untuk berbuat dosa, tetapi ketika menjauhkan kita dari tujuan, misal ketika dia hanya sibuk dengan game dan permainan dia. Game atau permainan yang saya maksud bukan hanya game yang berhubungan dengan digital, atau game yang saya maksud adalah game dunia, permainan dunia. Ketika ada seorang yang hobi untuk mengikuti permainan dunia, lalu mengajak sahabatnya untuk melakukan hal itu, sehingga waktu tercurahkan semua untuk melakukan permainan duniawi, sehingga merupakan kewajiban dan hal-hal yang bisa mendekatkan pada tujuan penciptaan. Orang ini layak disebut sebagai orang yang asyrar, orang yang buruk, yang menjauhkan seseorang dari tujuan penciptaan. Imam Ali bin Abi Thalib di dalam riwayat yang lain mengatakan begini, iyyaka an tuhibba a'da Allah. Hati-hati kalian, jangan sampai kalian mencintai musuh-musuh Allah.
au tusfiya wuddaka li ghairi awliyaillah. Jangan sampai kalian memberikan cinta selain kepada aulia Allah, orang-orang kekasih-kekasih Allah. Fa inna man ahabba qauman husyira ma'ahum. Karena siapa saja yang mencintai seseorang, mencintai suatu kaum, maka dia akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Ini adalah peringatan dari Imam Ali bin Abi Thalib mengenai apa yang kita bahas. Jangan sampai kita salah alamat dalam mencintai sesuatu. Untuk hal yang kedua, bagaimana dorongan manusia untuk mendapatkan cinta pihak lain bisa kita dapatkan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita dicintai? Karena sering kali orang salah dalam melakukan tindakan, ingin dicintai malah mendapatkan kebencian. Pertanyaan, apa yang mesti dilakukan untuk bisa mendapatkan cinta pihak lain? Yang pertama adalah kita mesti tahu apa yang dikehendaki dan dimaukan oleh pihak yang kita ingin cinta dia datang kepada kita. Jika seseorang ingin ayahnya mencintai seorang anak, ingin ayahnya mencintai dia, tentunya sang anak harus tahu ayahnya suka apa, dilakukan, dan apa yang tidak disukai oleh ayahnya dihindarkan. Jika manusia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling layak untuk didapatkan cintanya, maka harus dilihat apa sih yang Allah inginkan dari kita. Lakukan. Apa yang Allah tidak maukan, hindarkan. Apa yang dimaukan oleh Rasulullah sebagai pihak kedua yang layak untuk dicintai, kita lakukan. Apa yang dibenci oleh Rasulullah, kita tinggalkan. Sama seperti kehidupan manusia dalam kehidupan sosial mereka. Hubungan antara seorang dengan seorang yang lain, seorang sahabat pasti akan berusaha mendapatkan cinta sahabatnya dengan melakukan hal-hal yang disukai oleh sahabatnya. Ketika dia tahu bahwa sahabatnya suka suatu makanan tertentu, sahabatnya datang ke rumahnya, dia akan menyediakan makanan itu, bukan menyiapkan sesuatu yang justru akan membuat sahabatnya membenci dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk bisa mendapatkan cinta makhluk, terkadang ada jalan yang lain yang bisa ditempuh. Jalan itu ditunjukkan oleh para imam maksumin alaihimussalam dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran, yang terkadang kita tidak tahu hubungannya seperti apa. Tapi jika kita mau teliti dan kita perhatikan dengan baik, akan nampak dengan jelas hubungan antara apa yang telah diajarkan dan dianjurkan oleh a'imah ma'sumin atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran, supaya kita bisa mendapatkan cinta makhluk. Yang pertama adalah dari Imam Ali alaihissalam. Beliau mengatakan begini, Salafun yujibnal mahabbah. Ada 3 yang bisa mendatangkan cinta. Yang pertama adalah husnul khuluq, perangai dan akhlak yang baik. Orang cenderung untuk mencintai orang yang akhlaknya buruk, orang yang akhlaknya baik. Orang dengan wajah yang setampan apapun, dengan titel yang setinggi apapun, dengan kekayaan yang sebesar apapun, jika dia punya perangai buruk, orang akan menjauhi dia dan tidak akan menyukainya. Kunci pertama, kata Imam Ali bin Abi Thalib, untuk bisa mendapatkan cinta makhluk adalah husnul khuluq, yakni akhlak yang baik, perangai yang baik. Kedua, husnul rifq. Yang kedua adalah baik di dalam persahabatan. Kadang orang secara akhlak baik, tetapi dia cenderung tidak menghormati persahabatan, tidak menghormati hubungan antara dia dengan sesama. Dan yang ketiga adalah tawadhu, yang seringkali dilupakan oleh manusia. Orang terkadang melupakan konsep tawadhu. Orang berpikir bahwa tawadhu itu hanya dengan menundukkan kepala. Padahal yang namanya tawadhu dimulai dari kata-kata, lalu juga ditunjukkan dengan tingkah laku dan perbuatan kita. Senada dengan itu, Imam Shadiq alaihissalam dalam sebuah riwayat mengatakan, "Thalathatun turithul mahabbah." Ada 3 hal yang bisa mendatangkan cinta. Yang pertama adalah ad-din. Yang pertama, orang harus memiliki agama yang kuat. Ketaatan dan kepatuhan kepada agama akan mendatangkan cinta. Yang kedua, at-tawadhu, yaitu rendah hati di hadapan manusia. Dan yang ketiga, al-badl, yaitu kedermawanan. 3 hal ini menurut Imam Shadiq alaihissalam adalah kunci untuk bisa mendapatkan mahabbah dan cinta makhluk. Tapi ada satu resep yang Allah berikan kepada kita. Yang resep ini adalah resep yang dimiliki oleh para aulia. Kalau kita lihat sejarah para ulama,
sejarah para urafa, di atasnya lagi sejarah para ausia, dan di atasnya lagi adalah sejarah para anbiya. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang dicintai oleh kaumnya. Tidak ada permusuhan terhadap para a'immah, kepada para anbiya dan kepada salihin, kecuali dari orang-orang yang melihat mereka adalah orang-orang yang bisa menghambat ambisi dan kerakusan kehidupan mereka di muka bumi ini. Orang-orang kafir, misalnya seperti kaumnya Nabi Saleh alaihi salam, ketika melihat Nabi Saleh mengajak mereka kepada penyembahan Allah, mereka tidak mengkritik akhlak Nabi Saleh. Mereka sebenarnya mencintai Nabi Saleh. Hanya karena Nabi Saleh mengajak kepada tauhid, mereka menolak dan memerangi Nabi Saleh. Apa kata mereka? Qad kunta fina marjuwan qabla hada. Sebelum kamu mengaku sebagai nabi ini, dulu kamu adalah orang yang kami harapkan. Ini menunjukkan bahwa ada rasa cinta dan keterikatan emosional antara kaum Nabi Saleh dengan sang nabi sebelum sang nabi muncul ke tengah masyarakat dengan bendera tauhidnya. Resep yang saya singgung dalam pembicaraan ini adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Maryam ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka wudda, mawaddah, cinta. Artinya orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, ganjaran atau pahala, balasan yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini sebelum akhirat adalah manusia-manusia di muka bumi akan mencintai orang yang beriman dan beramal soleh. Semakin tinggi keimanan seseorang dan semakin soleh seseorang, maka cinta kepada dia akan semakin besar. Semakin soleh seseorang, orang ketika melihat dia siap untuk berkorban kepada dia, siap untuk memberikan segalanya. Adakah orang yang lebih soleh yang pernah dikenal dalam sejarah manusia dari Rasulullah Muhammad SAW yang namanya hari-hari ini sering disinggung? Ketika Khadijah Al-Kubra alaihassalam menikah dengan Rasulullah SAW, ingat bahwa cinta Khadijah kepada Rasulullah bukan cinta seorang wanita kepada laki-laki saja, bukan cinta seorang istri kepada suami saja. Lebih dari itu, Khadijah manusia yang suci. Dia bisa melihat kesucian pada diri Rasulullah SAW. Jika manusia yang suci biasanya menantikan orang laki-laki untuk meminangnya, Khadijah tahu kesucian Rasulullah layak untuk diperjuangkan. Khadijah yang maju untuk meminta Rasulullah SAW. Khadijah bukan manusia sembarangan. Dia tahu kesucian dan kesalehan Rasulullah. Karena itu ketika terjadi akad perkawinan antara Rasulullah dan Khadijah, Khadijah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, engkau telah memiliki aku. Dengan memiliki aku, maka seluruh kekayaanku adalah milikmu." Siap untuk memberikan segalanya kepada Rasulullah. Kita juga melihat bagaimana seorang ibu ketika perang Uhud selesai, kisahnya kurang lebih dalam perang Uhud. Ketika dalam perang Uhud kaum muslimin menderita dalam tanda kutip kekalahan, 70 orang muslimin syahid termasuk Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Saat itu ada seorang perempuan ketika menyaksikan pasukan kaum muslimin memasuki Madinah, dia tergopoh-gopoh menyongsong pasukan itu, lalu mengatakan, "Di mana Rasulullah?" Sebelum dijawab, ada orang mengatakan, "Ibu, aku mengucapkan salam duka bagimu. Suamimu dan kedua anakmu gugur di dalam perang tadi." Dia menjawab, "Jangan ceritakan tentang suamiku dan anakku, ceritakan tentang Rasulullah." Setelah dia menemukan Rasulullah, apa yang dikatakan oleh wanita itu? "Kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah saghirah." Semua musibah yang mungkin terjadi pada diriku kecil setelah aku tahu engkau tidak apa-apa. Inilah kecintaan. Ketika orang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang yang sangat soleh, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan dengan cara yang seperti itu. Kisah Karbala kita tahu bagaimana semua sahabat Imam Husain
menyumbangkan semua yang mereka miliki, memberikan semua yang mereka miliki, terutama nyawa mereka pada Imam Husain alaihissalam. Karena mereka tahu ini adalah manusia yang paling suci. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Adakah manifestasi yang lebih tinggi dalam keimanan dan amal soleh dari Rasulullah dan para imam ma'sumin alaihimussalam? Sampai-sampai dalam tanda kutip, saya ketika menukil riwayat ini seringkali saya bertanya-tanya apakah benar riwayat ini. Tapi bagaimana? Riwayat dalam kitab-kitab maktal disebutkan ketika seorang wanita, seorang ibu mendapatkan anaknya, kepalanya dilemparkan ke pasukan Imam Husain, dia mencium kepala dan mengirimkan lagi ke perkemahan Ibnu Ziyad sambil mengatakan apa yang sudah kami berikan ke Ahlul Bait tidak mungkin akan kami ambil lagi. Kecintaan semacam inilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul dalam keimanan dan betul-betul dalam melakukan amal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita di akhirat berupa surganya yang sangat luas dan kecintaan di dunia yang telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب. وصل اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. أجدك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Pada khutbah kedua ini kembali saya mewasiatkan kepada diri saya dengan pesan takwa dan juga kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Takwa yang Allah katakan sebagai sebaik-baik bekal dalam perjalanan menuju kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam beberapa hari terakhir ada beberapa peristiwa yang terjadi di negeri kita dan juga di dunia Islam. Satu kasus yang terjadi di negeri kita pada saat ini adalah permasalahan yang muncul akibat kekeliruan seorang di dalam menyebut Rasulullah SAW. Lalu kemudian disematkanlah sematan penistaan kepada Rasulullah SAW sehingga masalahnya bergulir sampai ke permasalahan politik dan yang lainnya. Saya tidak akan membahas masalah bahwa
orang itu menistakan agama ataukah tidak, itu bukan ranah saya dalam bicara. Yang ingin saya sampaikan adalah memandang Rasulullah ada dua kacamata yang bisa kita pakai. Kacamata pertama adalah memandang Rasulullah sebagai manusia biasa yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikannya. Seseorang yang mendapatkan mandat menjadi nabi dan menjadi rasul. Seseorang yang harus maksum ketika menerima dan harus maksum ketika menyampaikan. Tetapi dia tidak lebih dari manusia biasa. Yang mana ketika dia lapar, dia akan merasa lapar. Ketika dia letih, dia akan merasa letih. Ketika mengantuk, dia harus tidur. Ketika dia menghadapi satu masalah, dia akan marah. Ketika dia menghadapi masalah yang menyenangkan, dia akan tertawa. Manusia biasa. Hanya saja dia punya kesalehan yang tingkat tinggi, sehingga punya kemampuan untuk bisa mendapatkan wahyu, bisa melihat alam-alam di balik sana, dan kemudian menyampaikan wahyu yang dia terima kepada umat manusia. Ini sudut pandang pertama ketika melihat Rasulullah SAW. Sudut pandang kedua adalah ketika kita melihat Rasulullah sebagai manifestasi dari wujud ilahi di muka bumi. Jika kita memiliki pandangan yang kedua, kacamata kedua dalam memandang Rasulullah, maka selain hal-hal yang disematkan pada yang pertama, dari kemampuan Rasulullah untuk mengambil wahyu dan menyampaikan wahyu, kemaksuman dalam menerima wahyu dan dalam menyampaikan wahyu, kesalehan beliau, ada hal-hal lain yang disematkan kepada Rasulullah, yakni beliau tidak mungkin akan melakukan kesalahan dari semenjak beliau lahir sampai beliau wafat. Tidak mungkin beliau akan melakukan dosa. Tidak mungkin beliau akan melakukan sesuatu yang bisa menjadikan derajat kemanusiaannya rendah di hadapan manusia. Karena beliau adalah manifestasi dari wujud ilahi. Jika wujud ilahi adalah kudus, subuh, maka manifestasinya harus memiliki makna yang semacam itu, tapi dalam lingkup manusia yang terbatas. Jika yang diwakili adalah Allah yang maha mengetahui, yang ilmunya tak terbatas, maka yang mewakili juga harus memiliki hal yang semacam itu. Tidak ada celah bagi satu kekurangan dan apalagi kesalahan dan dosa pada diri Rasulullah. Kesalahan memandang Rasulullah yang akan mengakibatkan hal-hal yang kemudian disematkan secara tidak layak kepada Rasulullah. Cara memandang kepada Rasulullah yang keliru, akibatnya orang mengatakan Rasulullah pernah berbuat dosa. Buktinya firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Ini bukti bahwa Rasulullah berbuat dosa. Kesimpulan ini terjadi karena memiliki sudut pandang yang keliru dalam memandang Rasulullah. Sudut pandang keliru itulah yang kemudian membawa seseorang untuk meyakini Rasulullah pernah mengharamkan sesuatu yang halal. Buktinya Allah berfirman, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu? Sudut pandang keliru inilah yang kemudian menghasilkan kesimpulan yang keliru ketika melihat ayat Al-Quran, afallahu an lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Allah maafkan wahai Muhammad, mengapa engkau mengizinkan mereka sampai engkau tahu siapa yang berkata jujur dan siapa yang bohong. Lalu Rasulullah dikatakan berbuat salah dan ditegur oleh Allah. Sudut pandang yang salah inilah yang kemudian menjadikan orang beranggapan Rasulullah yang memerintahkan Zaid bin Harithah untuk menceraikan istrinya Zainab binti Jahash dengan dalil dalam Al-Quran dikatakan wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi wa takhshan nas, dan beberapa hal lain yang biasa kita dengar, sesuatu yang disematkan kepada Rasulullah yang seharusnya tidak layak diberikan kepada manusia biasa, apalagi disandingkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekeliruan itulah yang membuat orang mengatakan abasa wa tawalla, bermuka masam. Itu Rasulullah yang bermuka masam. Tapi jika kita memiliki pandangan bahwa Rasulullah adalah manifestasi dari Allah di muka bumi, bahwa Rasulullah adalah jelmaan kesucian dan kesempurnaan Allah di antara makhluknya, Rasulullah adalah wujud manusia dari Nur Muhammad, maka tidak mungkin kita akan mengatakan Rasulullah memiliki hal-hal kekurangan yang tadi disebutkan atau yang tidak disebutkan. Karena itulah kita perlu untuk meredefinisi siapa Rasulullah.
kita perlu untuk menata ulang pandangan kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah masalah perkembangan dunia Islam pada saat ini. Sejak beberapa bulan terakhir terjadi sebuah gerakan yang sangat kental sekali bahwa imperialis dunia ada di balik itu. Negara yang tidak ada masalah tiba-tiba harus menghadapi masalah yang cukup serius. Iran yang walaupun dalam beberapa puluh tahun terakhir selalu didera dengan sanksi dan embargo Amerika dengan berbagai macam bentuknya, Iran relatif negara yang stabil. Kesulitan ekonomi terjadi di Iran bukan saat ini, sudah cukup lama. Tapi hari-hari ini, akhir-akhir ini kita menyaksikan adanya demo-demo yang diiringi dengan aksi-aksi anarkisme, pembakaran, bahkan ada korban-korban yang tewas di dalam peristiwa-peristiwa itu. Kita lihat di Irak sebelum Arba'in dan setelah Arba'in, kita saksikan demo yang sedemikian besar-besaran di Irak yang korbannya adalah jumlahnya lebih dari 100 orang. Bahkan mungkin ketika pada hari Arba'in saja saya mendengar dari orang-orang sana yang kata mereka korban sampai menembus angka 300. Wallahu a'lam. Tapi jumlahnya sudah ratusan orang yang meninggal di Irak. Lebanon yang relatif stabil negaranya. Lebanon diguncang oleh isu-isu yang biasanya muncul dari Israel. Akhir-akhir ini kita menyaksikan adanya demo-demo di Lebanon. Ketiga negara ini biasa disebut dengan segitiga Syiah. Lebanon dikuasai oleh Hezbollah, Irak yang mayoritas Syiah, dan Iran adalah mayoritas negara dengan pemerintahan Islam yang memadhabkan mazhab Syiah Imamiyah 12 negara. Diguncang oleh hal-hal yang semacam ini. Sangat kental bahwa di balik ini semua adalah skenario yang ingin melumpuhkan kekuatan Syiah yang sekarang sangat tampak di dunia. Ada mungkin skenario yang lebih bisa kita renungkan lagi, yakni yang terjadi di Irak mungkin adalah salah satu upaya membuat orang-orang pecinta Ahlul Bait, pecinta Al-Husain di seluruh dunia agak berpikir untuk mengunjungi Irak dan berziarah ke makam Sayyidul Syuhada. Arba'in adalah manifestasi kekuatan Syiah di era ini. Mungkin yang dibidik oleh mereka adalah untuk melumpuhkan Arba'in dan kehebatan dan kebesaran Arba'in, sehingga orang tidak lagi tertarik untuk hadir ke Arba'in karena kekacauan yang ada di sana. Ikhwani, akhwati, apa yang terjadi di Irak layak untuk diperhatikan, mengingat bahwasanya kondisi yang ada di Irak, misalnya pengangguran yang tinggi, kesulitan ekonomi, ekspor yang minim dan impor yang besar, itu adalah yang terjadi di negara tersebut. Pertanyaannya, mengapa demonya hanya terjadi di wilayah-wilayah mayoritas Syiah? Bukankah ini merupakan satu pertanda adanya skenario yang membidik komunitas Syiah di Irak dan juga di Iran serta di Lebanon? Kita berharap semoga muslimin yang ada di mana saja, baik negeri-negeri Syiah ataupun negeri-negeri yang berpenduduk mayoritas Sunni, semuanya bisa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala kekacauan bisa segera teratasi. Kita berharap semoga Irak, Iran dan Lebanon bisa kembali lagi stabil. Kita berharap semoga kaum muslimin bisa semakin hari semakin merapatkan barisan mereka. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan untuk mempercepat kedatangan Sulhul Asri wal Zaman tengah-tengah kita dan menjadikan kita orang-orang bersama dengan beliau. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat tabi Allahumma bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma 'izz al Islam wa ahlihi wa ahlik al kufra wal nifaq wa ahlihi. Allahumma wahhid kalimat al muslimin. Allahumma shaddid shaml al kafirin. Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq. Allahumma اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات. اللهم ارزقنا زيارة محمد وآل محمد في الدنيا وشفاعة محمد وآل محمد في الأخرى. اللهم احشرنا مع محمد وآل محمد في زمرة محمد وآل محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.